Ibu tadi kan kalau Ibu katakan sebenarnya anak-anak, kalau masyarakat lah lebih pastinya itu sebenarnya gemar membaca, Iya, namun betul. fasilitasnya sebenarnya yang kurang yaitu bahan-bahan bacaan. Iya. Nah kalau dari kantor Ibu sendiri untuk program-program seputar mencerdaskan anak untuk gemar membaca itu seperti apa Bu dilakukan? Kalau untuk kantor kami, kita sebetulnya ada layanan perpustakaan keliling ya Mbak. Jadi layanan perpustakaan keliling itu mereka mengunjungi sekolah-sekolah yang memang sudah didaftar sebelumnya. Kita melakukan pelayanan selama 2 jam di sekolah tersebut. Selain itu, kita juga kadang melakukan redator ya. Jadi membacakan buku untuk anak-anak di kelas. Jadi kita kan ada beberapa pustakawan ya. Pustakawan-pustakawannya nanti bergantian mengunjungi sekolah-sekolah. Terus kita membacakan buku di depan kelas, jadi seolah-olah kita jadi guru buat mereka juga. Jadi guru buat mereka, terus setelah kita bercerita, setelah kita menyampaikan bacaan itu, anak-anak disuruh membuat karangan. Dari hasil cerita yang kita sampaikan, mereka membuat tulisan sesuai dengan jalan cerita yang kita sampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Nanti pada akhirnya kita akan melihat di antara anak-anak satu kelas itu, mana yang memang mereka menyimak, mana yang memang mereka bisa menyerap cerita kita dan menyampaikan lagi dalam bahasa mereka sendiri, seperti itu. Terus selain itu kita untuk program ke sekolah juga ada namanya storytelling. Jadi kegiatan storytelling ini kita mengumpulkan anak-anak di lapangan sekolah, nanti ada salah seorang pendongeng yang memang sudah punya kerjasama dengan kita, nanti dia yang menyampaikan dongeng ke anak-anak, seperti itu. Di situ juga nanti kita akan memperkenalkan perpustakaan kita itu seperti apa sih, untuk menjadi anggota perpus itu harus seperti apa. Terus kalau misalnya sudah menjadi anggota, dia punya kelebihannya apa kalau sudah menjadi member, seperti itu. Nah kalau untuk perpustakaan keliling nih Bu, dari kantor sendiri ada berapa banyak perpustakaan keliling yang disediakan untuk menyasar anak-anak supaya gemar membaca? Sebetulnya kita punya 3 ya, 3 itu pun yang 2 dari pemerintah kota. Kalau dari Perpusnas, saya baru dapat 1 tuh Mbak. Udah ada pengajuan untuk minta tambah nggak sih Bu? Sebetulnya katanya sih 3 tahun, kalau sudah 3 tahun dapat, nanti tahun berikutnya bisa dapat lagi, tapi belum ngajuin sih. Cuman kemarin itu kita dapat juga namanya motor keliling ya. Jadi motor keliling itu motor, terus ada juga rak kayak peti buku gitu. Jadi kita muter-muter di wilayah Kota Bogor untuk masyarakat, kalau itu lebih cenderung ke masyarakat bukan ke sekolah ya. Lalu ini memang kalau untuk si motor keliling, terus perpustakaan keliling ini biasanya bisa ditemukan masyarakat di mana Bu? Ada tempat-tempatnya khusus untuk berhenti kah atau memang random aja gitu keliling kemana-mana? Setiap ini kita punya jadwal, sudah ada jadwalnya, mana sekolah-sekolah yang mau dikunjungi, mana kelurahan yang mau dikunjungi, kita sudah ada jadwalnya seperti itu. Jadi sudah ada diinfokan terlebih dahulu si perpustakaan keliling ini akan kemana gitu Bu? Jadi kita sudah menyurat terlebih dahulu ya ke tempat yang mau didatengin. Nanti dari pihak sekolah yang menyiapkan siswa-siswanya atau masyarakat yang memang punya kepentingan untuk membaca, seperti itu. Nah kalau untuk perpustakaan keliling ini Bu, apakah orang atau masyarakat bisa meminjam buku dari sana atau hanya khusus baca saja? Nah itu masih jadi kelemahan kami ya Mbak, karena pada intinya sih masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan keliling lebih cenderung bertanya bukunya bisa dipinjam enggak? Nah seperti itu, karena kita memang ada keterbatasan waktu, kadang kalau membaca kan harus butuh waktu yang agak lama, seperti itu. Nah untuk saat ini memang baru hanya membaca aja sih kalau untuk perpustakaan keliling. Ya. Nah kita lebih cenderungnya menyarankan mereka untuk langsung datang ke perpus. Jadi dari situ juga mereka punya dorongan untuk mendatangi perpus kami, seperti itu. Jadi kalian kami promosi juga Bos, di Kota Bogor tuh ada loh perpustakaan, karena banyak juga masyarakat Kota Bogor yang belum tahu Kota Bogor punya perpustakaan, seperti itu. Mungkin boleh sekalian Bu di-share untuk di Kota Bogor sendiri perpustakaan ini ada di mana, dan untuk prosedur cara meminjam buku di perpustakaan seperti apa? Kalau untuk saat ini
mungkin perpustakaan kita belum bisa dikunjungi ya Mbak. Karena dalam program tahun ini pemerintah Kota Bogor itu sedang melakukan renovasi gedung ex-DPRD untuk dijadikan gedung perpustakaan. Nah mungkin nanti di tahun 2022 akhir kita sudah bisa memberikan pelayanan ke masyarakat. Jadi posisinya ada di kantor Balai Kota. Kantor Balai Kota Bogor. Jadi satu kompleks dengan kantor Balai Kota. Ada banyak, untuk saat ini ada berapa banyak buku yang bisa ditemukan di sana dan jenis-jenis apa aja, Bu? Kalau kita untuk cabang ilmu kita punya semua ya, dari kelas 00 sampai 900. Termasuk juga surat kabar, majalah, seperti itu. Dan ada juga beberapa koleksi digital yang kita punya. Kita mempunyai koleksi kurang lebih 50.000 judul ya. Ada 50.000 ya, judul ya, Bu? Sudah lebih dari 70.000 eksemplar. Jadi sebenarnya sangat lengkap Sangat sangat banyak kesempatan untuk masyarakat untuk membaca dari buku-buku tersebut. Tapi ya kita berharap 2022 bisa dipinjam ya Bu, dan bisa dikunjungi perpustakaannya. Dan untuk gedung baru ini kita juga ada namanya semacam museum ya, jadi Bogor dari masa ke masa. Jadi mulai awal terbentuknya pemerintahan Kota Bogor, ditemukannya sebuah kota bernama Kota Bogor sampai masa sekarang pemerintahan Bima Arya. Luar biasa. Dan untuk literasi kepada masyarakat seperti apa Bu yang dilakukan? Untuk literasi ke masyarakat kita selalu kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya. Kalau untuk literasi di anak-anak sekolah itu kan ada program yang dari Provinsi Jawa Barat itu. Jadi anak-anak disarankan untuk 15 menit membaca sebelum mereka masuk ke kelas. Dan itu pun salah satunya kita lakukan juga. Jadi pada saat mereka sudah membaca di perpustakaan keliling, kita kadang seperti yang saya bilang tadi, mereka harus membuat tulisan. Jadi dari tulisan itu kita tahu si anak tuh betul membaca apa enggak gitu. Dan itu pun kita harapkan mendorong mereka untuk selalu punya keinginan untuk membaca ya. Karena salah satu salah satu cara untuk menambah pengetahuan itu kan melalui membaca. Iya betul, karena buku adalah gudang ilmu pengetahuan yang sangat baik sebenarnya ya Bu.